Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya Nur Aprilia. Saya Ali Rizky Nur Febrianto. Saya Sanubari Putri Wahyudi. Saya Cynthia Rinda. Saya Gita Nuraini. Di sini kami ingin menjelaskan buku yang berjudul Terumbu Karang Menakjubkan. Jenis buku ini fiksi. Pengarang Dr. Andas Lalu Syafi'i, penerbit Mitra Gama Widya. Tahun terbit cetakan pertama pada tahun 1998. Halaman 95 halaman. Rangkuman pada bab 1 ini berisi pengetahuan tentang topografi. Dasar samudra pun semakin berkembang. Ilmuwan lain juga mencoba mengukur kedalaman laut dengan berbagai metode. Pada umumnya mereka mengambil kesimpulan yang sama, yaitu dasar lautan di daratan seperti daratan. Ada tebing, gunung, lembah, dan berbagai jenis tumbuhan laut yang indah menawan. Terumbu karang adalah karang yang telah membentuk kerangka. Sebenarnya terumbu karang merupakan rumah binatang-binatang kecil yang hidup bersama-sama. Binatang-binatang itu dinamakan polip. Bagaimana dan warnanya? Terumbu karang mempunyai warna yang bervariasi. Ada ungu, coklat, biru, merah, putih, merah muda, hijau, oranye, dan campuran warna-warna tersebut. Kekayaan laut adalah milik bangsa, milik semua rakyat, dan milik kita bersama. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga kekayaan laut agar tetap lestari. Dan perlu diingat, kekayaan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan orang per orang. Rangkuman pada bab 2 berisi setelah melewati jalan berliku penuh jurang, mobil Toyota Kijang yang kami tumpangi sampai di kota kecil Pemenang. Di kota inilah terdapat sebuah teluk bernama Teluk Gombal. Ada pula pulau yang terletak di Teluk Gombal ini. Pulau itu bernama Gili Air. Laut di Gili ini mempunyai daya pesona yang tinggi dan terdapat fringing reef yang disebut karang pantai. Selanjutnya kami semua pun naik ke kapal. Kapal yang kami tumpangi terus melaju. Angin laut tertiup semakin kencang. Turis yang sedang berjemur di sepanjang pantai bagian selatan telah dapat kami lihat satu persatu. Setelah kita lewati Gili Air, kita akan sampai di Gili Meno. Menurut hasil peneliti LIPI, jenis karang di sekitar Gili Air ini berjumlah 148 jenis. Yang terbanyak adalah jenis karang dari marga Acropora. Jenis karang yang lain adalah karang masif, karang yang sejenis dengan karang batu. Lamun adalah tumbuhan yang biasanya tumbuh di laut dangkal. Perjalanan kami semakin mengesankan, kami merasa tambah akrab dengan alam sekitar. Bab 3 ini berisi tentang Nina, Maman, dan Bu Citra yang meninggalkan Gili Meno untuk menikmati pemandangan laut menggunakan kapal yang dikemudikan oleh Pak Amir. Nina tampak kagum menyaksikan buih-buih putih mengejar kapal yang ditumpanginya, sedangkan Maman sibuk memotret pemandangan di sekitarnya. Selama di perjalanan, mereka asik bercengkrama membicarakan tentang keindahan laut, biota laut, dan penyebab kerusakan laut. Pada bab 4 ini berjudul tentang Gili Trawangan di waktu malam. Di dalam bab ini menceritakan tentang sumber daya alam, kekayaan, dan keindahan yang dimiliki Gili Trawangan. Di Gili Trawangan ini satu-satunya alat transportasi kendaraan yang boleh beroperasi adalah Kidomo. Dan di suatu tempat itu sangat megah dan semarak. Di sekitarnya lampu-lampu beraneka warna yang menelusuri di sepanjang jalan. Di sana pun terdapat sebuah pondok yang di depannya tertulis Albatros Diving and Fishing Club. Disinilah seorang pemandu selam yang bernaung di bawah Yayasan Albatros dan bergabung sebagai asisten penyelam. Dan di bab ini juga mengingatkan untuk menjaga dan melindungi demi kelestarian terumbu karang di Gili Trawangan. Pada tahun 1990, Duta Besar Uni Soviet dan Duta Besar Amerika Serikat, kedua tokoh ini sangat mengagumi keindahan terumbu karang dan keindahan air laut.
Ada juga tumbuhan yang disebut dengan mangrove dan tumbuhan satunya mendapat julukan lain yaitu halopita. Jadi dua sudah tahu. Yang diceritakan dalam buku ini adalah untuk menambah satu pengetahuan baru dan betapa pentingnya kita harus menjaga terumbu karang, tumbuhan, dan ikut menjaga penyu dari kepunahannya. Pada bab 5 ini, mereka ingin pergi ke tengah lautan bersama Pak Anicar. Setelah bersiap, mereka pergi ke laut menggunakan speedboat. Mereka pergi ke pantai Gili Terawangan. Pertama, mereka berhenti di laut dangkal sebelah timur. Mereka diajari cara memakai snorkeling. Di sana mereka melihat-lihat karang, yaitu karang yang bernama Bukit Karang Merah. Umumnya orang menyebut Red Hill Coral. Mereka pergi ke sisi lain lagi. Di sana mereka menemukan atol, yaitu kelompok terumbu karang yang berbentuk seperti pulau-pulau kecil. Setelah 1 jam di sana, Pak Andi mengajak bermain bersama ikan hias. Mereka pergi ke tempat yang dangkal. Di sana banyak turis yang sedang menyelam. Di sana mereka menemukan banyak ikan hias. Salah satunya ada ikan yang hidup selalu di dekat terumbu karang. Semakin baik pertumbuhan terumbu karang, semakin banyak pula ikan di sana. Unsur intrinsik. 1. Tema. Tema yang terdapat dalam cerita ini adalah lingkungan atau terumbu karang. Terumbu karang adalah karang yang telah membentuk rangka. Sebenarnya terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan kecil yang hidup bersama-sama. Hewan kecil itu disebut polip. Terumbu karang memiliki varian warna yang bervariasi. Ada ungu, biru, coklat, merah, putih, merah muda, hijau, oranye, dan warna campuran lainnya. 2. Latar tempat. Ruang kelas terdapat pada kalimat pertama, paragraf pertama, halaman pertama, dan pada kalimat pertama, paragraf 14, halaman 14. Halaman sekolah terdapat pada kalimat pertama, paragraf 23, halaman 20. Latar waktu. Siang terdapat pada kalimat pertama, paragraf ke-20, halaman 19 yang menunjukkan mentari telah meninggi tegak di atas ubun-ubun. Latar suasana. Suasana yang terjadi di dalam cerita tersebut adalah menyenangkan terdapat pada kalimat kedua paragraf pertama, halaman pertama yang mengungkapkan begitulah keadaannya jika ada Bu Citra. Suasana pasti menyenangkan dan juga membuat mereka semua takjub akan indahnya terumbu karang. 3. Alur. Alur yang digunakan dalam cerita tersebut adalah alur maju, karena dijelaskan secara runtut mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai ke konflik, serta di akhir cerita terdapat penyelesaian konflik yang awalnya mereka tidak menyukai lautan hingga akhirnya sangat menyukai lautan dan ingin melestarikannya. 4. Tokoh-penokohan. 1. Bu Citra. Bu Citra memiliki sifat yang perhatian dan memiliki sifat yang dermawan sehingga mau berbagi ilmu yang dia miliki. 2. Devi. Devi memiliki sifat yang pintar. 3. Anton memiliki sifat yang baik dan banyak bertanya. 4. Maman memiliki sifat ingin tahu akan segala hal. 5. Baktian memiliki sifat baik dan pendiam. 6. Nina. Nina memiliki sifat yang pemalu dan juga pintar. 5. Gaya bahasa. 1. Bahasa sehari-hari. Contohnya membaca buku di perpustakaan Bu terdapat pada halaman 12 kalimat 23 paragraf ke-10. 2. Bahasa asing, contohnya topografi dan desalinasi yang terdapat pada halaman 4 kalimat pertama paragraf 6 dan halaman 6 paragraf 19. 2. Bahasa asing, contohnya topografi dan desalinasi yang terdapat pada halaman 4 kalimat pertama paragraf 6 dan halaman 6 kalimat ke-19 paragraf
3. Majas totem pro parda. Contohnya, memang kenyataannya demikian. Semua orang tahu bahwa negeri kita ini indah, apalagi dengan kekayaan alamnya. Terdapat di halaman 8 kalimat 23 paragraf ke-8. 4. Majas hiperbola. Dari kepulauan yang kecil sampai pulau-pulau yang besar berjajar indah dan subur. Banyak yang mengumpamakannya seperti untayan mutiara yang indah bertaburan di Katulistiwa. Terdapat pada halaman 8 kalimat 30 paragraf 8. 5. Majas pleonasme. Mentari telah meninggi tegak di atas ubun-ubun. Terdapat pada halaman 19 kalimat pertama paragraf ke-20. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama, karena penulis menjadikan kita seolah-olah merasakannya dengan penggunaan kata kami. 7. Amanat. Amanat yang diambil dalam cerita tersebut adalah sebagai generasi muda kita harus bangga memiliki tanah air Indonesia. Kita harus belajar lebih giat lagi. Jangan sia-siakan masa mudamu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kita harus berusaha agar dapat mengolah kekayaan dan alam Indonesia. Kelemahan dan kelebihan yang terdapat pada buku ini. 1. Kelemahan. Pada gambar yang ada di dalam cerita tidak ada warnanya atau hanya abu-abu saja. 2. Lemnya tidak kuat sehingga ada sebagian halaman yang terlepas. 3. Cover dan di dalamnya jauh berbeda. 4. Tidak ada kota terbit. Kelebihan dari cerita tersebut: 1. Tulisannya jelas, tidak ada yang kabur. 2. Terdapat kamus kecil pada halaman terakhir untuk mengetahui istilah asing yang ada di dalam cerita. Covernya dibuat semenarik mungkin agar banyak diminati pembaca. 4. Terdapat seri cerita di dalamnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.